Dari sisi production value sama scale ini salah satu yang paling berat sebenarnya yang pernah kita kerjain, karena kita harus hidup dengan 350-an orang di tengah hutan, jauh dari mana-mana di tengah pandemi. Dan itu prosesnya berapa lama tuh Mas? Untuk scene yang di hutan saja? Syuting tuh kalau Yes. Hello there. I know, good to see you. Looking good. So, saya ada pertanyaan nih untuk Luna. Sebagai seseorang yang terlibat di film sebelumnya, bagaimana Luna Maya melihat film Ben dan Jody yang sekarang menjadi film action? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Oh my god, ini kayaknya setelah sekian tahun, akhirnya ya. ini baru kali ini ketemu lagi sama teman-teman wartawan, like exact apa ya, physically dan sedekat ini. Dan di premier film, udah hampir 2 tahun lebih nggak ada di sini. So thank you so much for coming. Yang pastinya Yes. happy banget to be part of Ben and Jody, walaupun kecil. Asik. Bless you. Ya, sorry bersin, nggak boleh ya padahal. Boleh dong, boleh. Ya apapun itu, aku sih bangga banget bisa jadi bagian dari Quality Cinema, Ben and Jody, dari Filosofi Kopi 2. Dan yang paling apa ya, buat aku selalu terkagum-kagum dengan mereka adalah selalu bisa menciptakan warna baru dan suasana baru kepada apa ya, IP mereka lah aku bilang. Dan they're very smart to twist it and then to make a new IP which is very good. Ini ya bisnis ya, bagus saya lagi. Jadi aku senang banget gitu, dan ngelihat hasilnya juga insya Allah nggak akan kecewa lah. Aku sih nggak kecewa, apalagi nanti udah tayang di bioskop secara serentak. Dan yang nonton juga pasti akan terpuaskan, dan kangennya terhadap tokoh Ben and Jody ini akan terbayarkan. Mana ini suami gue? Bukan pacar gue mana? Lagi ngitung Bon, bentar. Itu duit di kedai karena kan ditinggal nyari Berapa Ben. hari Belum soalnya. datang. Iya. Jadi teman-teman yang hadir di sini ngobrol lagi bingung, industri ini mau dibawa akhir ya? 2020 akhir. Akhir ya? Iya. Kita waktu itu lagi bingung semua nih, ini industri perfilman di Indonesia mau dibuat seperti apa, mau dibawa ke arah mana, kita nggak ada yang menentu. Dan mereka salah satu dari tim produksi yang memproduksi film ini. Dan waktu itu orang masih jarang, betul bukan? Iya kan Angga ya? Kalian bisa dibilang salah satu pertama yang awal-awal setelah setelah PSBB. Iya. Nah itu bagaimana tuh? Semangatnya gimana? Ceritain boleh nggak ke kita? Bagaimana kalian bisa terus coba ngelewatin ini? Mungkin karena gini sih. Halo, selamat sore semua teman-teman. Semoga tadi filmnya bisa memikat hati. Ya Ben and Jody ini memang produksi awal-awalnya setelah PSBB. Jadinya sebenarnya pas pertama kali diperbolehkan untuk berkegiatan, saya sama tim langsung nyoba untuk bikin produksi di tengah-tengah pandemi gitu. Waktu itu project
project latihannya atau project percontohannya itu Story of Kale yang syutingnya lebih pendek, sekitar 6-7 hari syuting. Setelah kita bisa, kami yakin bisa membuat bubble, lalu kami ngambil resiko untuk bikin film sebesar Ben and Jody gitu. Jadi sebenarnya waktu itu syutingnya memang kita bikin bubble, jadi siapapun yang terlibat nggak bisa keluar masuk bubble tersebut supaya terproteksi gitu. Dan kami ngabisin waktu sekitar sebulan di area Sukabumi di tengah hutan. Dan semua setnya juga kita bikin dari ground zero gitu ya, karena kayak Desa Wanerejanya tuh tanah kosong, karena saya pengen spesifik banget di mana letak rumahnya Rinjani dan Tambora tuh harus lebih tinggi dibanding rumah yang lain karena mereka adalah anak dari kepala suku gitu. Terus mereka tinggal di sebuah landscape yang komunal, mirip sama desa-desa. Kalau saya pergi selama pengalaman saya ketemu sama desa-desa peladang di pulau-pulau terluar di Indonesia kayak Mentawai, kayak Nias. Pendekatan layout desanya tuh mirip gitu. Jadi rumahnya berdempetan, nggak berjarak seperti misalnya kampung-kampung di Jawa. Yeah. Rumahnya berdempetan, terus ada kayak alun-alun di tengahnya gitu. Lumayan susah nyari desa yang seperti itu, sampai akhirnya kami memutuskan untuk bangun desanya. Terus campnya A Tubir juga kami sampai buka jalan untuk bisa dapat camp tersebut karena secara spesifik di skrip juga kita nunjukin ditulis bahwa campnya tuh ada di lembah, di tengah lembah. Jadi ada di sisi timurnya itu area menurun, di sisi baratnya itu areanya lebih tinggi gitu. Jadi kita spesifik kita cari tempatnya dan kita harus sampai buat jalan. Jadi dari sisi production value sama scale ini salah satu yang paling berat sebenarnya yang pernah kita kerjain, karena kita harus hidup dengan 350-an orang di tengah hutan, jauh dari mana-mana di tengah pandemi. Dan itu prosesnya berapa lama tuh Mas Aga? Untuk scene yang di hutan saja? Syuting tuh kalau syutingnya 1,5 bulan, di hutan tuh kita habis 1 bulan. Okay. Kita habis 1 bulan di hutan, jadinya lumayan melelahkan, tapi ya karena syuting sama orang-orang gila semua ya dingin seru-seru aja sama Tubir, sama yang belakang nih biasanya kalau nunggu hujan kita main gaple, judi gaple gitu, tim gaple, makan kuaci. Terus kalau yang di depan ini kerjaannya main apa namanya? Main ludo gitu. Jadi ya udah, karena kita syutingnya bubble gitu, jadi kayak keluarga gitu. Karena yang dilihat selama sebulan ya dia lagi. Dan itu juga akhir tahun berarti kan musim hujan kan itu ya? Musim hujan, apalagi adegan final fight itu kan panjang ya, hampir seminggu lebih ya kita kasih pistol mainan tuh nggak ada. Jadi benar-benar pakai peluru hampa beneran supaya sparksnya tuh, waktu itu gue pengen sparksnya tuh ketangkep di kamera gitu. Jadi nggak perlu ada CG supaya feelingnya praktikal. Karena ini action yang sebenarnya realis ya. Jadi maksudnya setnya realis gitu. Jadi gue pengen bikin semuanya tuh tampak nyata dan praktikal. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman tadi nonton kan squib di badannya Ben misalnya, itu kita bikinnya praktikal. Squib di badannya Ben, 1 frame sama tembakannya Pak Hasan, pistolnya Pak Hasan juga praktikal gitu. Nah, sayangnya kita nggak punya waktu banyak buat latihan sebenarnya. Jadi mereka latihan di lokasi. Kebetulan kita punya tim armory yang memang berasal dari aparat gitu yang memang ngerti. Terus ya udah nih diajarin ini nembak, diajarin lo, coba lo gimana sih waktu itu nembak? Iya waktu itu gimana tuh betul. Selain di Matrix, di Matrix pakai CG, kan pakai CG kan? Ya Morpheus. Halo sebelumnya kenal aku Bebeto. Kalau untuk nembak sebelum kita syuting pun itu kan ada test cam. Iya. Jadi waktu di test cam itu, di lokasi test cam itu ada dari pihak
yang memang Armory. ahlinya di situ, armory di situ, ngajarin kita buat cara nembaknya kayak gimana, megang pistolnya kayak gimana. Even karena aku belum pernah megang itu sama sekali, jadi kita benar-benar diajarin benar-benar sama ahlinya langsung gitu. Tapi paling kita belajarnya cuma buat safety sih, Ad. Karena Iya, kan mereka betul. semua kan begundal-begundal, jadi sebenarnya nggak perlu latihan. Betul, ya, nggak boleh harus perlu jadi terlihat. kayak- Iya, nggak iya, perlu harus jadi kayak mewakili TNI. karakter Iya, mereka nanti kalau juga ya. rapi banget, nanti disangkanya disertir lagi. Iya, iya. Iya benar. Nah, kalau Ari sendiri tuh dengan rambut wig itunya gaya Beatles-nya gimana tuh waktu di sana? Iya. Halo, saya Ari. Terai cepu lagi apa saya gele. 4 tahun bro. Gak, itu ngomong-ngomong yang ngasih nama berarti yang nulis atau oh Ciko. Nah, kenapa tuh bro? Ada alasan tertentu sejak Ya, ini kan sebenarnya proyek persahabatan ya. Iya. Gua, Angga sama Rio gitu. Iya. Dan kenapa kita kasih nama Gele, kasih nama Encek, kasih nama Getem, kasih nama Tubir. Sebenarnya sesimpel Tubir dibalik ribut. Tukang ribut. Encek nama kecil Rio. Rio dulu tuh sekolah dipanggil si Encek. Tapi supaya nggak spesifik Encek harus orang kulit putih, jadi yang main adalah gitu. Yo, iya, Lucu. iya. Dan Gele. jadi kontras ya? Gele. gitu. Jadi semua itu ada latar belakangnya gitu. Kenapa sih namanya Gele gitu? Oh, iya, iya. Mau gitu. Kalau Pencor tuh asisten gua di lokasi, dan orangnya emang orang Tegal, jadi harus ngapak ya. Oh, jadi karakternya akhirnya kebentuk gara-gara itu. Jadi kita ngobrolin nama-namanya siapa aja. Gua waktu lagi writers camp tuh ngobrol sama Angga. Ini namanya Gele nih, asik nih, yang main Ari Lesmana lagi ya kan. Pas banget nih 420. Jadi ada background story-nya dia. Dulu Bandar Gele yang iprit-iprit lah. Kenapa dia bisa di Bekasi terus dia kabur? Karena dia nyolong barangnya, dipakai sendiri, dikejar sama bandar besarnya, dibesarin sama Atubir. Nah kalau mau tahu cerita berikutnya nanti lanjutan dari Ben Jody. Oh, siap. Siap. Nah, Mahal. Siap, tos dong. Iya dong. nah ini kalian selama kalian menjadi anggota Soalnya banyak pesanan sih itu. Kiri kanan banyak salam tempel titipan, gocap kang. Dia mau nempel ya kalah gede gitu ya, banyak gue ikut yang banyak aja. Tapi hal yang perlu saya sampaikan, kenapa saya bisa dan sangat bangga menjadi bagian dari Ben Jody ini. Saat pertama saya bertemu dengan Mas Angga, saya ingat banget kata Mas Angga, kalau 3 bulan kita nggak kerja, kita masih bisa makan. Tapi bagaimana kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, udah berapa lama nggak ada kerjaan. Jadi itu terus terang buat saya menjadi kata yang selalu saya ingat. Dan saya yakin bahwa proyek ini buat Mas Angga itu tidak hanya sebagai bagaimana dia membuat sebuah karya, tapi juga ini adalah sebuah bentuk kepedulian sebagai pribadi Mas Angga terhadap kawan-kawan, terhadap saudara-saudara yang memang kita kerja di dunia ini ya. Terima kasih banyak Mas Angga. Kemudian Terus maksudnya karena supaya kita familiar juga dengan Dengan daerahnya, begitu juga dengan rumah Rinjani. Kita coba di kamarnya, terus di ruang tengahnya supaya familiar. Nah, sudah tahu lihat desa itu dibangun dari awal sampai dia selesai, terus dibuat set dan dibuat jadi bagian dari karakternya. Ngelihat bagian dari desanya, lumbungnya dibakar gimana? Nah, itu dia. Itu kalian semua ada di sana juga kan Ada saat di itu sana. ya? Itu wow, amazed banget sih. Maksudnya itu desanya kalau kita semua juga ngakuin itu bagus banget jadinya. Bener-bener kayak desa yang emang ada orang yang tinggal di situ gitu. Terus di hari terakhir karena kebutuhan adegan harus dibakar. Itu bener-bener kayak rasanya sakit hati beneran karena itu udah kayak desa sendiri beneran kan. Jadi ya salut banget sih. Berarti maksudnya baru pertama kali juga adegan bakar-bakaran yang beneran dibakar gitu rumahnya gitu. Berarti nggak pakai CGI itu ya? No, Nggak itu pakai CGI ya? dibakar nggak ya? beneran. Oh, Kang Ian, boleh ceritain dikit nggak tentang final fight-nya? Untuk
satu setengah bulan gitu ya. Tapi untuk syutingnya sendiri 10 hari nggak sih kan? 10 harian gitu. Karena Itu satu adegan itu yang final fight-nya Iya, 10 hari. final fight-nya. Wow. Dan banyak ujiannya juga ya, alhamdulillah gitu. Jadi lebih dewasa gitu ya. Ujiannya dalam arti gimana nih kayak Ujiannya tuh hujan gitu kan, hujan di hutan gitu ya. Terus jadi licin karena tanahnya itu tanah liat gitu. Harus mulai ngeset lagi, pemanasan lagi. Dan ya kita harus benar-benar fokus banget. Kalau meleng sedikit mungkin kita bakal cedera. Oh iya, itu Terus syuting jadi lebih lama lagi. iya betul. Tapi gak ada cedera kan kemarin selama kebetulan. Alhamdulillah semua aman ya, paling ketendang Paling sedikit ketendang sama dikit. maestronya gitu. Kayak gebuk Bajuku dikit. cipat gitu. Lah, kok kotor, reset lagi gitu. Wah, continuity-nya belum juga tuh ya. lumayan. Tapi seneng gak sih ketendang Kang Yayan? Kayak Ada ceritanya iya, gitu. gue ditendang Kang Yayan. Kapan lagi ditendang. Oh, sama yang paling seru juga kita syuting fighting yang final fight itu jam 6 pagi, jam 6 malam ke jam 6 pagi. Jadi jamnya Wow. terbalik dan itu full action. Dan itu mungkin jaga ini ya timingnya karena diceritanya kan dari malam sampai pagi. Jadi mau nggak mau cari waktu yang sesuai lagi untuk ya. Jadi untuk menyesuaikannya itu kita harus benar-benar jaga stamina banget sih, harus fit terus. Wow. Untung ada waktu juga ya kita waktu itu untuk menyesuaiin gitu kan. Sehari kita benar-benar tidurnya ya mulai pagi sampai sore, terus kita latihan dulu, conditioning dulu, baru syuting gitu. Baru syuting lagi. Tapi ya habis pulang syuting gitu di mobil kayak berasa itu udah yang kayak jalanan kan juga gini jadi udah kayak Jadi kita setiap hari lihat sunrise ya. iya kayak gelap. Wow, sampai pagi tuh ya Tapi berarti happy ya. sih, happy dan nagih banget. Makasih Kang, aku masih mau ditendang lagi. Oh iya. Juga, kamu juga. Nah, yang ini kan kamu bangga kan, maksudnya ditendang sama legenda fighter kita, fighting kita, Kang Yayan. Kalau Bebeto selama satu film ditamparin Kang Yayan gimana? Ada kebanggaan. Jadi memang Mas kamar Angga mandi yang lewat memang seperti situ. itu. Oh gimana kan? Jadi dia bilang tadi itu memang dia diciptakan seperti itu. Nah, kenapa hanya Atubir yang mengerti bahasa dia? Karena Atubir yang angkat dia. Dan dibalik kekasaran Atubir sebagai laki-laki dia masih tetap punya jiwa seorang bapak yang menyayangi anaknya. Oh anaknya. Seperti ke anaknya. Oh seperti anaknya. Iya. Mereka ini kan anak angkatnya Atubir semua. Semua anak angkat saya. Oke. Nah, Kang Yayan boleh cerita sedikit nggak Kang tentang tadi kan kita sudah bahas pemilihan bentuk gerakannya.